lagi dengan Bonbon. Salah. Hari ini Bonbon jadi Super Bonbon. Karena kita masih belajar tentang serial Hero. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul. Hope. Hari ini kita akan belajar tentang itu adalah endure. Ya, semuanya siapkan hati karena kita mau belajar. Jangan sampai tertinggal serinya. Siapkan hati kalian, siapkan diri kalian. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan berseri ini. Siapkan hati kalian ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memuji menyembah Tuhan. Urapi kami semua supaya hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Siapkan telinga kalian untuk dengar firman Tuhan. Dadah. Super Bonbon mau pergi dulu. Wihii. Shalom adik-adik. Wow, apa kabar adik-adik hari ini? Masih semangat ya? Masih pastinya. Semangat. Yuk yang semangat, yang adik-adik masih semangat, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyi, kita akan memuji Tuhan dengan gerakan. Ya. Nah adik-adik yang pakai gerakan boleh difoto. Nanti kasih di Instagram ya. Yuk sama-sama ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Biarpun gunung-gunung, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Lagi. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak
adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita akan memuji Tuhan, kita datang sama Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, bukan kekuatan kita. Kasih Tuhan Yesus. Dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Adik-adik dengan keras katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, ya lama ya sih. Ya Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah
kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, tidak ada nama yang menyelamatkan kami, hanya nama Yesus. Kami rindu memandang wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua. Urapi para kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh mendapatkan pelajaran, kami boleh ditegur, kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Lebih dari 150 tahun yang lalu ada seseorang yang bernama David Livingstone. Dia itu adalah seorang dari Skotlandia. Dia itu pergi naik kapal bahkan sampai menuju ke Afrika. Ngapain Kak dia jauh-jauh pergi bahkan naik kapal? Dia pergi untuk memberitakan tentang Yesus. Nah, tapi adik-adik ketika dalam perjalanan itu, ketika dia sedang melakukan tugasnya untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, itu tidaklah mudah, itu sangat-sangat sulit. Kenapa Kak Jessica bisa bilang gitu? Karena dia harus melewati yang namanya gak punya siapa-siapa, kemudian istrinya sakit, bahkan sampai meninggal. Terus juga apa yang dia miliki, uangnya semuanya dicuri sama orang, dia gak punya apa-apa lagi. Terus juga ketika dia mau pergi kemana, pasti ada orang jahat yang datang sama dia. Terus ketika dia sedang sakit, dia mau minum obat, obatnya juga diambil sama orang. Sehingga banyak sekali orang-orang yang bilang kalau udahlah kamu berhenti aja, udah kamu gak usah lanjutin lagi beritain tentang Yesus. Tapi dia bilang enggak, aku gak mau berhenti, aku mau tetap terus jalan. Nah, hari ini kita belajar seri yang kedua dari Hero. Yang pertama kalau kita belajar adalah tentang harapan atau hope. Nah, yang kedua kita mau belajar huruf dari Hero yang kedua yaitu huruf I atau huruf E, yaitu endure atau bertahan. Jadi seringkali ketika kita merasa kalau kita mau menyerah, kita bilang aduh Tuhan rasanya ini berat banget. Tapi yang harus kita yakin dan harus kita percaya bahwa Tuhan pasti akan berikan kita kekuatan. Dan sama halnya seperti David Livingstone ketika dia mengalami masa-masa sulit, ketika rasanya seperti orang-orang bilang udahlah kamu berhenti aja, tapi dia memilih untuk tetap bertahan. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu ayat dalam Filipi 4 ayat 13. Kakak akan bacain ya, bahwa dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi adik-adik, Tuhan pasti akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Maka dari itu kita jangan pernah berhenti. Ketika masa sulit itu datang, yang harus kita lakukan adalah kita serahkan semuanya sama Tuhan dan kita tetap terus bertahan. Dan poin yang hari ini kita akan pelajari adalah kamu bertahan ketika kamu tetap memperhatikan tujuanmu. Halo adik-adik. Adik-adik mudah untuk memulai hidup bagi Tuhan. Tetapi kita butuh banyak untuk bertahan ketika masa sulit itu datang. Dalam Alkitab ada seorang yang bernama Paulus. Dia adalah orang Kristen mula-mula dalam perjanjian baru. Kamu bisa membacanya betapa sulitnya Paulus untuk bertahan ketika masa sulit itu datang. Tahukah kamu adik-adik bahwa Paulus mulai hidup untuk Tuhan? Dia memberitakan Injil, dia memberitakan tentang Tuhan Yesus dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Ada banyak orang yang menerimanya dan itulah hidup yang mudah. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak menyukai khotbahnya dan itulah ketika masa sulit itu datang. Dan di saat itulah Paulus harus bertahan. Keadaan menjadi sulit ketika dia mulai berkhotbah dan banyak orang menyeret dia untuk keluar dari kota itu. Orang-orang mengambil batu dan melempari Paulus sampai Paulus hampir mati adik-adik. Paulus bertahan. Paulus bangkit dan terus mengabarkan tentang Yesus. Dia tidak berhenti untuk Tuhan ketika masa sulit itu datang. Adik-adik,
Dan ketika di kota lain, kerusuhan itu terjadi ketika dia khotbah. Lalu Paulus ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Tetapi ketika dia keluar dari penjara, dia terus berkhotbah tentang Yesus. Dan sulit bagi dia ketika dia berkhotbah lalu orang berbalik untuk menyerang dia dan ingin membunuhnya. Dan adik-adik, sulit bagi dia ketika dia berkhotbah lalu orang kembali menyerang dia, memukul, melucuti, lalu kemudian dia kembali dimasukkan ke penjara. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Dalam masa sulit itu, Paulus tetap hidup bagi Tuhan. Dia tetap untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Kehidupan Paulus mungkin sudah dimulai dengan mudah, tetapi dia memiliki banyak masa sulit untuk bertahan. Selama hidupnya, dia diberi cambukan 39 kali di punggungnya. 5 kali berbeda. Dia dipukul dengan tongkat 3 kali. Bahkan dia 3 kali berada di kapal yang karam. 1 kali dia dilempari batu. Adik-adik, dia selalu dalam bahaya. Dia lapar, haus, dan tanpa pakaian untuk menghangatkan badan. Kak Puji hanya bisa membayangkan betapa di akhir kehidupan Paulus, adik-adik, jenazahnya pasti berantakan, lelah, tak berdaya. Namun tidak di satu titik pun untuk dia pernah berhenti untuk memberitakan tentang Tuhan. Dalam hidupnya dia masih bisa berkata, saya telah berjuang dengan baik, saya telah menyelesaikan pertandingan hidup, dan saya telah menjaga iman. Tahukah adik-adik, Paulus tidak hanya memulai dengan kuat, tapi dia juga menyelesaikan dengan kuat. Dia bertahan ketika masa sulit itu datang. Mungkin beberapa dari kalian sudah memutuskan untuk hidup bagi Tuhan dan memulainya dengan kuat. Kamu datang ke sekolah minggu, kamu datang untuk ibadah online, kamu bernyanyi dengan kuat untuk Tuhan. Tetapi ketika kamu mulai diejek temannya, kamu mulai diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, apakah kamu masih bisa bertahan? Adik-adik, ketika kita memulai dengan kuat, ayo akhiri juga dengan kuat. Adik-adik, mudah memang untuk memulai dengan kuat, tetapi apakah kita bisa mengakhirinya dengan kuat? Kamu bisa berkata seperti Paulus berkata, kamu bisa berjuang, kamu bisa bertahan, dan kamu bisa mengakhiri pertandingan hidup. Adik-adik, jangan menyerah dan jangan berhenti untuk hidup bagi Tuhan. Ketika kamu mengawali hidup dengan Tuhan dengan mudah, bertahanlah dan selesaikanlah di akhir hidupmu dengan Tuhan. Ketika kamu mulai datang masa sulit, bertahanlah dan hiduplah terus bagi Tuhan. Nah, yang selanjutnya adalah kunci untuk memenangkan pertandingan adalah fokus pada tujuannya, yaitu apa? Garis finish. Maka dari itu kita lihat dulu ya video berikut ini. Nah, sebenarnya waktu pelari ini lari ya, waktu udah setengah jalan kerasa tuh mulai sakitnya dari kaki ya kan, badan, dada, capek, ngos-ngosan ya kan. Tapi ketika pelari ini tidak fokus lagi sama tujuannya, malah fokus sama kesakitannya, dia mulai lupa akan hadiah yang menunggu di depan dia. Dia mulai ngerasain sakitnya, dia mulai kram kakinya, mulai ngos-ngosan ya. Kalau dia tetap terus fokus sama semua rasa sakitnya, akhirnya apa? Kayak pelari tadi, dia berhenti. Nah, waktu berhenti, kira-kira dia dapat hadiah nggak? Enggak ya. Kalau dia berhenti di pertandingan dan nggak menyelesaikannya, dia nggak dapat hadiah. Nah, sama kayak kehidupan kita dalam kekristenan, ya. Kita juga perlu menetapkan tujuan hidup kita, yaitu apa? Surga.
tujuan hidup kita adalah surga. Hari kita belajar jangan berhenti mengikut Tuhan. Kenapa? Karena di sana ujungnya sesuatu yang baik semua. Di sana kita akan merasakan di mana kita nggak akan ngerasa sakit lagi. Kita justru merasa bahagia sama Tuhan, hidup sama Tuhan. Gak ada yang namanya kesakitan, gak ada yang namanya kesusahan. Itu hadiah yang udah dipersiapkan sama Tuhan. Kalau kita mau fokus, kalau kita mau menetapkan pandangan kita, tujuan kita terhadap Tuhan. Maka dari itu, karena kita mau belajar bahwa kita harus jaga mata kita, jangan berhenti waktu ada masalah. Pelari tadi waktu sakit langsung ngerasain, dipikirin, dirasain. Nah, kita juga waktu ada masalah, ada masa sukar dalam hidup kita jangan berhenti. Jangan kita pikirin itu terus, tapi kita ingat tujuan akhirnya. Yaitu apa? Kemenangan. Yaitu apa? Surga. Yaitu apa? Hidup kekal bersama Tuhan. Maka dari itu ya, kita sama-sama belajar hari ini bahwa kamu harus bertahan saat masa sulit datang. Jangan berhenti berjalan bersama Tuhan. Hari ini kalian akan sampaikan cerita tentang legenda air terjun Livingstone. Nah, adik-adik siapkan hatimu semuanya. Kita mulai ya. Di tanah Meru yang indah hiduplah kawanan gajah-gajah yang sangat kaya. Mereka tinggal di samping, di sebelah air terjun Livingstone. Wow, air terjun itu indah sekali. Banyak bebatuannya, alamnya begitu hijau sekali, banyak pohon buah dan obat-obatan di sana. Dan disitulah Elvin dan keluarganya tinggal. Elvin senang sekali menjelajah di seluruh tempat di tempat itu. Dia juga senang baca buku, bahkan suatu ketika dia ingin menjelajah dalam perjalanannya sendiri. Satu sore adik-adik, ketika mereka kawanan gajah, mereka sedang bermain menikmati air. Mereka ada yang bermain lari-larian. Dan saat itu seekor burung namanya Mari datang dengan tergesa-gesa membawa satu pesan untuk sang ketua. Nah, sang ketua ini melihat Mari begitu tergesa-gesa memberikan pesannya. Ternyata apa pesannya? Ternyata pesannya adalah di satu desa di Gurun Sahara ada satu suku gajah Gurun Sahara. Mereka menderita penyakit yang langka. Mereka sangat membutuhkan obat yang hanya tumbuh, daunnya tumbuh di sekitar air terjun Livingstone. Adik-adik perhatikan. Lalu apa kata sang ketua? Baiklah, saya harus memberikan pesan ini. Ini kabar buruk. Kita harus segera menolong teman kita yang ada di Gurun Sahara. Kita harus membawa obat ini segera mungkin ke Gurun Sahara. Siapa yang bersedia? Lalu adik-adik, di saat Chief bertanya kepada seluruh kawanan dan berkata, siapa yang mau pergi? Tiba-tiba ada satu suara yang berkata, saya mau pergi, Chief. Dialah orang pertama yang berkata seperti itu. Adik-adik, siapa dia? Dia adalah Elvin. Lalu seluruhnya melihat Elvin. Masuk Chief berkata seperti ini. Kalau kamu mau pergi, kamu tidak boleh menyerah. Saya tidak akan menyerah, Jeff. Saya pasti akan mengantarkan obat itu sampai ke suku gajah Gurun Sahara. Baik, kalau kamu memang mau seperti itu, kamu tidak boleh berhenti, kamu tidak boleh menyerah. Oke, Jeff. Saya bersedia. Kapan saya pergi? Lalu dia berkata, Malam ini kamu pergi. nah adik-adik, Tuhan mau kita belajar untuk tetap bertahan, tidak menyerah waktu menghadapi
keluarga Elvin menolong Elvin untuk mengemasi ranselnya. Elvin membawa seluruh yang dibutuhkannya. Dia membawa buah loh adik-adik. Dan juga dia membawa makanan-makanan untuk dia bisa bertahan hidup di dalam perjalanan di gurun. Dan juga dia tidak lupa membawa wadah yang berisi air dari air terjun Livingstone. Akhirnya Elvin juga mempersiapkan dalam satu kantong yang khusus. Dia masukkan daun-daun obat di sana untuk dibawa, untuk daun ini untuk menyembuhkan suku di Gurun Sahara di sana. Oke, Elvin sudah siap pergi hari ini. Seluruh kawanan mengucapkan selamat tinggal kepada Elvin. Dan sekarang Elvin mengikuti Mari untuk pergi menyelamatkan suku gajah di Gurun Sahara. Adik-adik, mereka menempuh perjalanan mereka berhari-hari. Mereka tanpa lelah, mereka berjalan di Gurun Sahara tanpa ada air di kanan kiri. Begitu kering, begitu panas. Adik-adik tahu kan? Mereka kelelahan dan mereka kehausan. Elvin bilang, aku haus. Dan dia teringat dia membawa di ranselnya ada air dari Livingstone. Dia minum air itu. Dia melanjutkan lagi perjalanan bersama Mari. Dan dia mulai kelelahan, adik-adik. Waktu dia mulai kelelahan, dia melihat satu pohon akasia dan dia terbaring di situ. Dia berbaring dan beristirahat di situ dan dia mulai tertidur. Dia mulai tertidur bersama Mari. Dan sebelum dia bangun, tiba-tiba ada singa berisik yang datang ke arah Mari dengan suara, dan Elvin mulai terbangun. Pada saat singa tahu Elvin mulai terbangun, dan mulailah singa itu menerkam dan melompat. Dia mulai melompat menerkam Elvin dan dia menarik ranselnya Elvin. Dia menarik dia tarik ranselnya Elvin. Lalu Mari sambil dia melihat Elvin memegang dan ranselnya begitu erat. Mari bilang begini, Elvin, lepasin ranselnya. Dia hanya ingin menginginkan airmu. Lepasin, biarkan dia. Akhirnya si Elvin dia menarik ransel-ranselnya. Dia mendengar perkataan si Mari. Oke. Dan akhirnya dia nggak kuat lagi, dengan putus asa Elvin melepaskan dan membiarkan singa itu lewat. Dan ranselnya diambil. Nah adik-adik, saat itu Elvin terluka parah. Elvin dia berdarah kakinya. Dia mungkin udah gak kuat lagi. Bahkan Mari berkata, Elvin, kaki kamu berdarah. Mungkin kamu udah gak bisa lagi jalan. Lebih baik kita kembali. Ayo Elvin, kita kembali. Elvin dia merasa sakit dan sepertinya dia tidak mampu untuk berjalan. Waktu dia mau kembali ke rumahnya Elvin mulai teringat adik-adik. Dia teringat perkataan Chief dan berkata, kamu tidak boleh menyerah. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan. Jangan berhenti. Dan Elvin mulai kembali bangkit dan berkata, Mari, ayo, kita harus tetap berjalan. Kita harus tetap berjalan, Mari. Karena ada satu suku di sana membutuhkan kita. Kita harus menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka,
terus memandangi kantongnya. Dan dia tahu bahwa dia punya tujuan untuk menyelamatkan suku gajah di Sahara. Adik-adik, Tuhan mau kita untuk belajar tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti untuk mengikut Tuhan. Berhenti bukanlah satu pilihan. Tuhan mau kita melihat ada tujuannya waktu kita mengikut Tuhan. Adik-adik, Elvi terus berjalan bersama Mari. Dia berkata, aku pasti bisa untuk membawa obat ini kepada suku di Sahara. Walaupun dia terpincang-pincang untuk membawa obat itu. Ketika itu Mari mulai berteriak sama Elvin. Elvin, Elvin. Sambil dia terbang. Dia bilang, ketika kamu sampai di situ, itu di atas bukit itu, kamu akan bisa melihat. Kamu akan bisa melihat desa itu. Sambil dia terbang, adik-adik. Lalu Elvin bilang, apa? Kita hampir sampai. Iya, kita hampir sampai. Elvin begitu kira. Tapi tiba-tiba ada angin begitu kencang. Wah, anginnya begitu kencang sekali. Bahkan bukan hanya angin saja, itu membawa pasir. Ternyata itu adalah badai pasir. Badai pasir itu menerpa seluruh tubuhnya Elvin. Dan dia mulai berjalan ke atas puncak bukit itu. Dan dia mulai berjalan. Dia tidak menyerah walaupun dia sakit adik-adik. Dia mulai berjalan. Tiba-tiba ketika anginnya mulai reda dan dia melihat dirinya berada di puncak bukit. Dan dia melihat ke bawah. Ada desa. Itu dia. Dan dia melihat kepulan asap di desa itu. Ternyata Elvin sudah sampai di sana. Wow. Dan adik-adik, seluruh kawanan gajah suku Sahara, mereka bersukacita karena Elvin datang. Mereka bisa disembuhkan dengan obat yang Elvin bawa. Adik-adik, hari ini kita belajar seperti Elvin. Jangan pernah berhenti untuk hidup untuk Tuhan. Walaupun dalam keadaan sulit sekali, baik di sekolah, waktu kamu mungkin diabaikan, mengalami cacian, mungkin adik-adik mengalami masa-masa sulit sendiri sekalipun, jangan pernah berhenti untuk mengasihi Tuhan. Berhenti untuk mengasihi Tuhan bukanlah satu pilihan. Yuk adik-adik hari ini ambil satu keputusan untuk adik-adik tetap sayang sama Tuhan Yesus. Untuk adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Siapa yang mau mengasihi Tuhan Yesus sampai seumur hidup? Siapa yang mau mengatakan? Dan kadang percaya hari ini adik-adik selalu mengasihi Tuhan, akan selalu mencintai Tuhan sampai selama-lamanya. Yuk adik-adik kadang mau berdoa buat adik-adik hari ini. Dan kita akan akhiri ibadah online ini. Ikuti keadaan dan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak. Tuhan, saya belajar untuk mengasihi Tuhan dan tidak pernah berhenti mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Kali ini Leona mau ajak teman-teman untuk menghafal ayat hafalan di video
gimana pelajaran hari ini? Wah, kalian pasti menyimak dengan baik-baik ya. Ya, nah saatnya Super Bonbon akan berpisah dengan kalian. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan tanamkan firman ini dalam hati kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang hebat. Berkati setiap adik-adik yang sudah mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ketemu dengan Super Bonbon. Kita bertemu lagi minggu depan. Dadah.